Waalaikumsalam Pak Gagat. Ya, alhamdulillah senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Sunarse. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana Bu Sunarse hari ini, aman-aman saja? Ya aman sih Pak, cuma ini ada beberapa hal yang mengganjal di hati dan ingin saya bicarakan dengan Pak Gagat gitu, karena ada beberapa permasalahan ini Pak yang saya hadapi di kelas saya. Oh begitu ya, boleh lah, silakan lah. Kalau boleh tahu ini permasalahannya apa Bu? Begini Pak, ini kan saya mengajar di kelas 3 ya. Nah saya itu sering melihat anak-anak itu membuang sampah sembarangan Pak. Terutama itu loh Pak, di laci-laci meja itu Masya Allah sampahnya ada kertas-kertas, ada rautan dan bekas rautan pensil. Nah kemudian kadang itu habis makan snack itu mereka tidak membuang di tempatnya, tapi malah ditaruh di meja. Kemudian di depan kelas Pak, itu kan juga sudah ada tong sampah toh, tapi kok ya di sekitarnya masih banyak sekali sampah berserakan begitu Pak. Oh iya, jadi perbincangan kita hari ini itu sebenarnya ingin membahas tentang anak-anak Sunarse yang di kelas 3 tadi ya. Iya. Membuang jangan gitu ya. Iya betul ya. Pak, jadi tujuan saya ini ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya mau membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Karena sampah berserakan itu bagaimana ya Pak? Enggak enak itu Pak dipandang mata ya, apalagi juga itu kan bisa menimbulkan penyakit. Iya begitu ya. Ya, saya sangat memahami Bu keadaannya ya. Nah Bu Sunarse, jadi sebelum kita mencari solusi, apakah ini Bu Sunarse mengetahui kira-kira ini ya, jadi penyebabnya mereka itu melakukan pembuangan sampah kok sembarangan, kira-kira menurut Bu Sunarse itu gimana Bu? Mbak, kalau menurut saya itu Pak ya, kalau dilihat dari tempat sampahnya, padahal tempat sampahnya itu loh ya dekat, kan ya di depan kelas toh Pak. Saya rasa kok bukan itu toh alasannya. Kalau letak tempat sampah itu kayaknya kok bukan loh. Kayaknya ini loh Pak, anak-anak ini memang kurang kesadaran dirinya Pak untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi menurut saya itu Pak, permasalahannya itu lebih ke anak-anak yang kurang sadar ya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Iya betul Bu ya. Selain kurang kesadaran, bagaimana Bu? Mungkin ada lagi yang lain? Ya mungkin ini karena kurang kesadaran itu, makanya mereka itu masih seenaknya saja buang sampah ya. Memang ada sih Pak yang beberapa anak ini yang sudah membuang sampah pada tempatnya, tapi ternyata kok masih banyak sampah di laci meja anak-anak saya ini loh. Oh iya, di meja kelas itu ya Bu ya. Betul. Kemudian yang kurang sadar dari mereka, kira-kira apalagi menyebab, kalau Bu Sunarse tahu lagi itu? Ya mungkin ini Pak ya, anak-anak ini kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan itu Pak. Oh, oke, jadi belum tahu dampaknya ya Bu ya? Ya betul Pak. Ya jadi kayaknya itu di situ juga selain mereka itu kurang sadar, ya mereka tidak tahu akibat jika membuang sampah sembarangan itu luar biasa ya bahayanya. Yang jelas dari segi kebersihan juga kurang baik, tidak baik dipandang mata juga tidak sedap. Terus mengganggu kenyamanan orang lain juga loh Pak. Ini kalau menurut saya. Iya, jadi mereka itu belum tahu dampaknya. Jadi juga kenapa membuang sampah itu sembarang itu dampaknya itu belum ada penyakit, apalagi di laci betul ya. Nyamuk itu ya, jadi sangat berbahaya. Ya memang anak zaman sekarang itu memang perlu lebih intens Bu, menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan Bu. Nah ini ada kurang kesadaran dari anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampak ya terkait permasalahan penyebab itu. Mereka mereka membuang sampah sembarangan. Nah dari beberapa permasalahan yang sudah Ibu Sunarse gambarkan tadi, kira-kira
menurut Bu Sunarsih ini apa sih langkah yang cocok atau rencana solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah? Ini Pak ya, sebenarnya tuh saya mempunyai rencana sih Pak. Nah mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran itu akan saya sisipkan tayangan video tentang dampak membuang sampah sembarangan, supaya mereka itu bisa melihat seandainya sampah-sampah itu tidak dibersihkan akan sangat menumpuk dan bagaimana akibatnya. Begitu Pak. Selain itu ya saya juga akan terus-menerus mengingatkan mereka Pak. Juga mungkin akan saya tambahi dengan membuat kesepakatan kelas juga Pak. Kemudian pemutaran video biar contohnya itu lebih konkret begitu. Selain itu nanti di pembelajaran mungkin saya akan mengajak mereka membuat poster untuk keyakinan kelas yang di dalamnya itu nanti ada kesepakatan kelas menjaga kebersihan. Oh begitu nih. Iya betul Pak. Jadi kira-kira ada nggak solusi lain selain solusi yang ditawarkan ini? Kan sifatnya ini semuanya bagus sebenarnya, tapi masih dalam lingkup kelas. Padahal untuk kebersihan itu kan juga tidak hanya berlaku di kelas, tidak hanya di kelas ibu saja kan, jadi seluruh lingkungan sekolah. Nah kira-kira apakah ibu punya solusi lain agar dampak untuk positif ini yang ibu gagas itu bisa dirasakan oleh seluruh lingkungan, jadi tidak di kelas saja bu dampak positifnya. Jadi untuk lingkungan sekolah begitu nggih. Oh iya Pak, kalau tadi itu kan mungkin solusi untuk yang saya itu kan yang saya tawarkan tadi itu untuk yang di kelas saya ya Pak ya. Nah ini saya juga punya rencana Pak. Setelah saya mendapatkan permasalahan seperti ini juga saya mengamati lingkungan sekitar dan Toraja, ternyata juga banyak sekali sampah Pak. Nah anak-anak itu membuangnya tidak di tong sampah. Nah sampah itu kan ada tutupnya toh Pak. Nah mereka itu malah membuang sampahnya itu di tutupnya. Jadi seperti malas buka tutup tempat sampah itu loh, dibuat itu di atas tutupnya. Nah tidak hanya di kelas, nanti ini Pak, saya akan konsultasi dengan ibu kepala sekolah, karena kan bagaimanapun juga beliau ini kan sebagai pemangku kebijakan. Nah jadi nanti saya mau menyampaikan ini supaya ada tindak lanjutnya dari sekolah. Mungkin nanti juga akan mendapatkan saran dan masukan dari ibu kepala sekolah juga. Nah kebetulan ini kan masih di awal pembelajaran ya, apalagi saya itu kebetulan ini mau rapat ini Pak, nanti penentuan tema untuk proyek Pak. Jadi ya barangkali ini bisa dijadikan nanti tema untuk semester ini Pak, misalnya tentang kelola bumi lestari yang difokuskan supaya anak-anak itu terbiasa membuang sampah di tempatnya. Luar biasa sekali, begitu luar biasa itu tema bumi lestari itu. Jadi menjaga agar bumi kita itu tetap lestari gitu ya, tetap hijau, tetap bersih, asri ya, itu tidak ada sama seperti itu. Jadi luar biasa ini Bu. Ada ide untuk menerapkan pada sistem pembelajaran P5 karena di P5 ini kan juga merupakan karakter yang harus ditanamkan ke siswa. Jadi di era kurikulum mereka ini. Nah Bu, terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan tadi sangat luar biasa, namun solusi ini juga tentunya butuh sebuah komitmen. Nah ini dari Ibu, kira-kira komitmen apa yang Ibu yang akan lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik, dan tentunya di dalam komitmen juga Ibu tidak mungkin berjalan sendiri ya, pasti Ibu membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan, dari orang-orang sekitar. Ini apa komitmen, kemudian dukungan seperti apa yang Ibu harapkan untuk bisa membantu Ibu? Ya Pak, kalau untuk supaya permasalahan saya ini bisa teratasi ya Pak, yang jelas memang betul saya harus berkomitmen Pak. Kalau tadi menayangkan video-video itu
terus akan saya lakukan. Bahkan nanti ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu, nah ini saya bisa juga akhirnya nanti praktek untuk melakukan segitiga restitusi gitu ya, supaya anak-anak ini nanti juga yang melakukan ini, yang melakukan apa ya, yang tidak sesuai dengan keyakinan itu tadi akan bertanggung jawab dan tahu konsekuensinya. Nah, sedangkan untuk rencana tema untuk P5 itu nanti yang jelas ini Pak, bagaimana komitmen saya. Kebetulan saya ini juga jadi koordinator P5. Insya Allah nanti saya ikut andil juga dalam menentukan dimensi, menentukan alur kegiatannya seperti itu. Misalnya nanti di tahap kontekstualisasi itu nanti bisa mendatangkan narasumber dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini kita bisa bekerja sama dengan pihak luar dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu kan tentunya dukungan kan ya dari kepala sekolah Pak. Nah ya kemudian nanti kepala sekolah juga yang menganggarkan begitu kan, karena itu juga mengundang narasumber itu butuh anggaran begitu kan Pak. Jadi yang di samping yang melakukan tidak hanya saya sendiri, tentunya saya juga harus mendapat dukungan dari teman sejawat. Nah yang bisa apa ini ya, mengimplementasikan program P5 gitu Pak. Oh iya, luar biasa ini idenya. Penerapan sebuah solusi ke dalam sebuah tema P5, kemudian mendatangkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Itu bisa saya tiru nanti Bu, luar biasa ini idenya ya. Ya, kemudian bercerita tentang keluh kesah terkait anak didik yang kurang sadar terhadap apa tadi, membuang sampah. Kemudian Ibu sudah memaparkan penyebab, apa kemudian ternyata Ibu juga sudah memikirkan beberapa solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan. Nah, ternyata solusinya luar biasa. Apalagi komitmen Ibu juga sangat bagus. Terlebih Ibu juga sebagai koordinator ya tadi, itu saya yakin ini bisa lah pasti untuk kendala-kendala terkait sampah yang ada di lingkungan itu. Iya, amin Pak. Semoga nanti berjalan lancar. Ya, jadi secara tidak sadar ini Bu sudah beres dengan persoalannya ya, gimana ini? Kira-kira masih ada yang ingin disampaikan, mungkin solusinya tadi ternyata Ibu sendiri sudah muncul itu tadi. Iya, ternyata tadi setelah saya ngobrol dengan Pak Gagat, ini kan ya tadi awalnya itu saya galau gitu. Nah begitu Pak ya, ternyata setelah ngobrol dengan Pak Gagat itu kan mengalir gitu, memberikan bimbingan kepada saya ini yang luar biasa Pak. Ternyata dari obrolan kita tadi ya ditemukan solusi permasalahannya Pak akhirnya. Ya, dan Ibu sendiri yang menemukan. Luar biasa ya, dan akhirnya saya jadi ini loh Pak, jadi lebih plong gitu Pak di hati saya itu. Ke depannya nanti saya akan bagaimana itu sudah akhirnya terpikir di benak saya, dan perasaan saya lebih senang dan semangat sekali. Alhamdulillah dari percakapan kita tadi itu saya jadi menemukan solusinya Pak. Iya, saya juga merasa lega akhirnya Bu Sunate. Jadi sudah tidak merasa gundah, tidak berusaha, jadi intinya sudah plong gitu ya, alhamdulillah pokoknya. Jadi nanti kalau sudah diterapkan, saya ingin nanti dikabari terus Ibu supaya proses pengembangannya bagaimana. Apalagi nanti pengen nih juga dikasih tahu dokumentasi dari pertemuan atau kunjungan dari DLH ketika memberikan materi atau yang lainnya lah. Apalagi tadi juga disebutkan dari anak-anak juga digiatkan untuk pembuatan poster gitu. Bolehlah saya nanti diinformasikan, siapa tahu ya nanti bisa saya contoh untuk atau ATM lah gitu untuk sekolah saya gitu Bu Sunate. Iya Pak Gagat, nanti insya Allah kalau saya ada hal apapun yang membutuhkan konsultasi dengan Pak Gagat, butuh coaching nih Pak Gagat, insya Allah nanti saya akan menemui Pak Gagat atau menghubungi Pak Gagat lagi. Terima kasih ya Pak ya untuk bantuannya dari Pak Gagat. Ya, saya juga berterima kasih sudah dipercaya Bu Sunate untuk mendengarkan istilahnya keluh kesah ya dari Bu Sunate tadi. Ternyata di dalam sesi mendengarkan ini saya juga mendapatkan banyak ilmu loh dari Bu Sunate tadi. Terima kasih ilmunya loh Bu. Iya Pak, sama-sama. Ya, bagaimana Bu sekarang, mungkin ada lagi yang ingin kita bahas atau sudah cukup
cukup. Insya Allah cukup dulu ya Pak ya, nanti kita lanjutkan lagi mungkin. Insya Allah. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Sunarse, semoga sukses dengan segala rencana aksinya dan semoga apa tadi program Bumi Lestari ya Yes. itu tadi di tema P5 juga berjalan dengan baik untuk menciptakan bumi ini apa ya lebih hijau untuk terutama untuk sekolah Bu Sunarse. Amin, amin ya Rabbal Ya, begitu, terima alamin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.